Sampurasun. Sampesnya. Oke, balik lagi nih sama kita berdua. Kenalin, aku Rizka. Aku Salsa. Baik ya. Hari ini kita ada di salah satu sanggar khas Sunda di letak pinggiran saya, Kabupaten Bandung. karena hari ini kita ada bahas tentang musik-musik tradisional tentang Sunda ya, dari Jawa Barat. Ya. Tahu nggak sih khas Sunda itu apa? Tahu. Nggak tahu ya? Oke lah, daripada basa-basi kita panggil aja ya si Akang ya. Kita panggil si Akang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Sehat-sehat. Oke, gimana ini? Oke ya. Alhamdulillah di tengah hangat. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Kenalin dong. Namanya siapa? Anu langsung kenalan gitu teh. Kenalan dong. Itu rada gugur ya. Kakara itu naon teh Salama Broadcast di Minggu 2 awewe. Ya, perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Asep Hendra Waliana. Hendra Waliana, biasa dipanggil dengan Kang Hendra atau Mang Hendra, karena nama Asep mah geus sadunia nya umateuing sing gageruan ngalagir kabeh gitu. Jadi panggilnya Akang atau Kang ini? Ada. Itu nggak bisa ya, romantis. Nanti ada yang baperan. Ya. Aduh, ya Allah. Tadi tuh kita ada bahas-bahas tentang khas Sunda nih. Itu nggak tahu nih khas Sunda tuh apa sih? Singkatan apa? Singkatan atau ada sejarah gitu? Sunda itu apa? Dari Khas Sunda. Mau cerita sedikit ya Boleh, tentang khas Sunda. boleh. Khas Sunda itu pendekan, berarti Aida kepanjangan. Ini ada cerita sedikit. Khas Sunda itu awal kepanjangan itu. Kang Asep, orang dangdut. Khas Sunda itu. Oh, Akangnya orang Dangdut gitu? Dulunya orang dangdut. Jadi disingkat Kang Asep, orang dangdut itu suku salah satu teman dikasih nama seperti itu. Nah, kulantaran saya mungkin tidak bisa tak selamanya tinggal di dangdut, bisa di Cimahi, mungkin bisa di Bandung dan sebagainya, ya diubahlah jadi khas Sunda itu kampung seni orang Sunda gitu. Berarti kampung Seni orang Sunda. Tapi nyanyian bukan Kang Asep orang dangdut deh. Oh, bukan ya? Dasarnya Bukan, kan ya. wal ini, Oh, iya. Kang Asep orang wal ini ada tengah. Jadi gitu ya, latar belakang gitu ya? Itu latar belakang penamaan khas Sunda. Gitu. Didirikannya ini tahun berapa? Kalau tepat nama sih tahun 2013. Lama. Tanggalnya tuh tanggal 22 November. Sebentar lagi Yang berapa berarti? berarti tahun 2013 sekarang berarti 10 tahun lah, kurang lebih 10 tahunan. 10 tahunan lah kita bergerak di sanggarnya sendiri itu sekitar ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Sudah lama berarti ya? Lumayan lama, perjalanannya juga cukup wah. Bawa suaranya mulai dikencengin. Boleh ini. Balik. Agak dikencengin ya, takutnya nggak. Boleh. Terus apa? Kalau boleh tahu kenapa ya sanggar ini dibentuk gitu? Ya. Kenapa gitu ada ide atau gimana gitu bisa ngediriin ini? Idenya tuh dari teman itu sendiri saya. Jadi gini, kita tuh dulu tuh kita tuh ada 9 orang lah ya teman kita bikin grup band dulunya tuh band khas Sunda namanya tuh khas Sunda juga. Jadi grup bandnya tuh kita bergerak di bidang ya band lah, band di bidang seni terus di Karinding. Jadi band Karinding lah dulu tuh khas Sunda tuh ada 9 orang dulu tuh, ya pendiri lah termasuk saya pribadi sebagai pemain Karinding. Nah, pada tahun 2013 saya sama teman-teman sepakat untuk meregenerasikan sedikit ilmu sedikit lah kepada anak-anak muda yang lain. Nah,
Jadi si Kasunda itu bukan band lagi, jadi sebuah sanggar atau komunitas, dan si bandnya itu dialih fungsi nama jadi Cekas Celempung Karinding Kasunda. Nah jadi Cekas teh dinaungi oleh Kasunda. Nah dengan beberapa perjalanan ya sampai sekarang ini ada request juga, bukan bergerak di bidang musik Karinding itu sendiri, ada request dari pengen adain kelas tarinya, ada kelas gamelannya, teaternya, dan lain sebagainya. Jadi awal pergerakannya itu kita bergerak di bidang seni Karinding itu sendiri gitu. Ini tadi lihat-lihat kakaknya bawa apa ini? Tapi mati. Peti mati. Bawa apa itu? Ini Karinding. Oh, Yang ini disebut hari Karinding ini. teh ini Karinding. Oh, itu dari bambu ya? Ya dari bambu, dari bambu. Boleh dicoba dimainin? Boleh. Boleh. Ini yang namanya Karindingnya. Yang dia begini. Nah ini disebut Karinding. Ini dasar musiknya tuh itulah ya. Dan ini ada teman-temannya sebenarnya. Kalau kita manggung, kita untuk secara alaminya gitu ya, Karinding mainnya Karinding, Celempung Renteng, Celempung Mini, bambu semua ya. Celempung Mini udah segitu deh. Banyak ya? Ya banyak. Tapi kita mengkolaborasikan dengan alat-alat musik yang lainnya seperti biola, kita bass dan sebagainya. Kita cara bermainnya seperti ini. Oh, itu kok ya? Permainan jarum ini nih. Getaran jarum ini menjadi menghasilkan sebuah suara yang ada di rongga mulut. Dengan perubahan nadanya itu ada di cek orang Sunda mah lak-lakan deh. Lak-lakan ya? Buka tutup. Tapi ini banyak banget ini. Beda-beda. Ini kan Karindingnya udah di setting menjadi Karinding diatonis. Ini D. Yang ini kayak ini nih. G. Ini D ya. Ini suaranya beda itu deh. Ini diatonis. Karena keperluan untuk pengkaryaan. Kira-kira butuh berapa lama buat belajar musik? Tergantung kita ini sih. Tergantung. Bisa seminggu bisa. Kalau Akang sendiri? Kalau saya dulu itu hampir ada 3 bulan. 3 bulan. Cepat lama Lama banget. 3 bulan. Biasanya kan kalau misalkan akun nih jadi akun ya pasti kalau bertahun-tahun berarti lama. Aku gak bisa sekali. Gampang ya, coba. Kamu mau nyoba? Coba Kamu aja. aja. Coba cara megangnya itu tangan kiri terus di Tangan si kiri. gagang teh di kepal menurutnya. Nah ini dipukul sampai si jarum nanti bergetar kayak gini. Minimal bisa gini aja dulu untuk belajar tuh. Gitu. Gimana? Nah nantilah proses belajarnya. Kalian main lagi ke sini. Mulut. Gak mau deh. Nah itulah kan ini zaman dulu kayaknya dalam sejarah itu ini untuk musik apa katanya, terus sebagai alat musik permainan anak-anak. Unik ya bentuknya. Keren internasional suara. Untuk membahas masalah sejarah terus fungsi dan sebagainya itu panjang lah kalau dibahas gitu. Oh ya Kang, ini ada gak sih kayak media sosialnya gitu Boleh dikasih tahu sama teman-teman. Setiap media, setiap ini pasti adalah ya, saya memanfaatkan sekecil apapun media yang sekarang ini yang saya pakai, yaitu ya paling nggak Instagram, Facebook, terus YouTube. Kalau Instagram pribadi saya itu Hendra Kasunda Official. Nah untuk Sanggar sendiri Kasunda Kasunda Official Rancaike. Itu kalau YouTube nama Kasunda Channel. Sunat cinta. Ya.
itu beberapa kegiatan ada di sana. Gitu. Kalau mau latihan gitu, nggak datang aja ke sini gitu. Datang aja ya. Buat ini ada khusus buat umurnya nggak sih? Atau Bebas sih umur mah. obat semua? Ya kalau rata-rata sih kalau di sini anggota tuh dari umur tingkatan SMP lah sampai ke perguruan tinggi dan lebih tingginya lagi. Untuk umur SD ke bawah saya belum menggarap, saya mungkin harus belajar dulu ya ngasuh anak. Nah gitu susah, susah diatur tidak lama. Ayo tuh pas latihan abi gitu kan bingung. Gitulah ya. Umum kesini tinggal main aja gitu. Ada nggak sih pesan-pesan buat kalangan muda? Pesan-pesan untuk apa? Buat mengajak kita belajar Untuk tradisional. untuk mengajak mah mungkin agak susah sebenarnya, Saya. tapi harus diawalin dari kita sendiri. Iya. Jadi contoh lah. Ya mungkin kita harus bisa mengkonsep sebuah apa namanya itu sebuah karya tidak monoton ya. Kadang-kadang kala kita misalkan anak-anak muda sekarang kan anak-anak senja ya, milenial paling kurang suka terhadap tradisinya. So, pasti lah panggil dulu ada yang tenaga ya, terus lebih katanya sih lebih gak asik gitu kan, tapi mereka lebih senang pada musik-musik yang genre-genrenya lebih modern, kita dan sebagainya. Nah, kita mengkonsep seperti itu, jadi ada kolaborasi. Jadi bermain karining juga tidak sebatas musik-musik tradisional terusnya, tapi kita mengakulturasikan musik ini, pengkaryaan ini dengan alat-alat musik modern, termasuk juga dari lagu-lagunya itu sendiri gitu. Senang kan anak? Nah, udah itu pengarahannya udah saya mau pengen metal, ayo. Pengen keroncong ya ayo. Nah, tanpa mengurangi nilai-nilai tradisi itu sendiri. Seperti itu. Dalam perjalanan proses pendidikan itu sendiri, baru kalau misalkan anak-anak udah nyaman di dunia ini, baru dikasih pemahaman tentang nilai-nilai musik tradisi itu sendiri. Bantu kita. Nama nuturkeun we lah ka yang barudak gitu kan. Itulah kurang lebih. Gitunya. Tadi tuh ngedengar. Tadi gelis ya Allah ya Rabbi. Amin. Amin. Tadi kita ngedengar teman-temannya Akang ya. Itu masih ada sampai sekarang ini? Masih. Masih ada? Nah, personelnya teman-teman yang jadi personel itu ditugaskan seperti ada yang ditugaskan untuk melatih di bidang teater, ada musik gamelan, terus dari musik karining, vokal dan sebagainya itu di pos-poskan. Nah, untuk ada misalkan ada manggung kita bikin garapan dan jadi timlah tim band sendiri. Nah, untuk ada misalkan untuk dari segi bidang pendidikan pelatihan dari sebar ya nggak khusus tapi teater musik dan Bagi-bagi ya. hari-hari itulah ya. Jadi harapan buat Asep ya, buat anak muda itu buat melestarikan musisi Tradisional Jawa Barat. gimana gitu kesannya? Untuk harapan ya banyak harapan sebenarnya untuk misalkan untuk melestarikan dan sebenarnya udah tidak apa udah nggak bisa ngomong melestarikan lagi. Dan sekarang mah kan musik tradisi udah lestari lah, di sini udah ada misalkan di Sumedang ada yang ngejagain Karawangsanya itu udah hidup, terus di Sumedang, terus di Karinding misalkan Karinding udah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkan itu sendiri gitu supaya tidak monoton. Kalau kita stuck dari tetekon itu sendirinya, maaf ya kita masalahnya berbicara masalah tetekon karena adanya tetekon kita terbatas dalam hal
mengekspresikan seperti itu. Jadi intinya kita membebaskan soklah para pemuda atau misalkan remaja-remaja yang senang dari musik, khususnya kami, ayo kita berkarya sebebas mungkin. Itu harapannya mungkin para pemuda ini, jadi intinya pola pikirnya harus berubah, bahwa kita tuh tidak sebatas bermain musik, tapi kita harus bisa mengembangkannya itu sendiri dengan catatan jangan merusak nilai-nilai itu sendiri, membangun tatanan gitu. Ya maaf nih dipotong. Biar enak kali ya, kayaknya kita sampai minum dulu ya. Udah ceket gitu Ceket ya, tuh. Teteh, air. Dari tadi kan bicara Biar enak gitu ngobrolnya ya ke depannya. Itu cerita-cerita ya yang saya alamin seperti itu. Selain karinding nih, lagi. Kang, Ya, nggak apa-apa. selain karinding, belajar muda, kan menguasai alat musik apa lagi nih? Masih belajar semuanya ya, masih belajar. Ya ada bagian-bagiannya sih lah, atau ngaruh kusiku lah gitunya. Intinya saya fokus kepada karinding itu sendiri. Karena saya ada punya misi di karinding itu sendiri. Karena karinding udah masuk, alhamdulillah pada tahun kemarin ya 2019 lah. Karinding udah masuk ke warisan budaya tak benda. Punten askawarga. Alhamdulillah dengan Oh, teteh. Iya, bangga. Ini tuh celempung renteng. Kenapa disebut renteng teh? Berarti ngarenteng itu. Jadi misalkan dulu muli kopi, geser sarenceng. Berarti sarenceng teh jajan renteng. Berarti celempung renteng. Nah ini fungsinya untuk bisa difungsikan sebagai kendang, terus bisa difungsikan sebagai pengganti drum. Gimana kita kebutuhan karya itu sendiri. Cara mainnya gimana? Coba. Tentukan kendang dulu mungkin ya. Iya. Itu mungkin gerakannya untuk tekan kendang. Tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya lagunya ingin pokok, bisa buat drum juga. Mungkin kalau drum bisa tentukan dari bosas dulu nih ya. Enak ya. Nah ini nanti setiap kami main ya manggung, maksudnya ini pengganti drumnya gitu. Yang jadi permasalahannya adalah sound system. Karena apa? Karinding itu lebih memerlukan banyak mic. Minimal kita baru main teh harus punya di panggung, atas panggung teh minimal tuh 12 mic. Ya. Karena biar suaranya ya Iya. stabil. Di sini aja harus 2, ini 1. Kalau pemain karindingnya 3 ya 3 mic. Belum vokal 2. Terus nah yang ini, Itu apa tuh, Pak? nah ini celempung mini atau celempung solo. Atau disebut juga celempung tunggal karena tunggal 1. Kalau ini kan banyak jadi celempung renteng gitu. Nah, kalian mainin. Nggak boleh sudah sih. Boleh deh, bahas ini. Tunjukin aja. Ya, di sini. Ini ada gong. Oh emang gitu ya? Gimana? Emang harus ditahan gitu? Ya, ini juga berfungsi teh. Nah, Kalau saya tulis bakar ini ya.
aslinya seperti itu. Kalau asli dari musik karining ya bambu semua aslinya. Jadi ini bambu, itu bambu, tanpa ada alat petik yang berbeda, itu yang asli. Kalau misalnya dikolaborasikan, mau dikolaborasikan yang lain ya kita nanti diolah ya. Dimana kita kebutuhannya lah, pengkaryanya gitu, seperti itu. Gitu teteh cantik. Kalau yang ini ya Sama itu, sama ya. sama aja. Bedanya apa? Kalau ini kan lebih besar ya, itu lebih kecil. Ini yang punya apa gema drumnya tuh yang ini, dan harganya juga lumayan mahal dibandingkan sama yang itu. Dan bahan-bahannya juga susah. Cara pembikinan juga lama. Seperti itu pasti lama. Ini ada Kalau buat Gitu. kalau buat Aya sendiri udah latihan ini dari kapan? Kalau saya mungkin sama satu pergerakan dengan Kang Asep Oh, dari tahun 2013 kan. oh satu tim. Ya. Iya. Oh, Jadi pemain dulunya tuh pemain karining juga pindah ke biola sekarang. gimana? Pemain biola. Itu kurang lebih apa lagi ya. Yang paling kariningnya itu aja yang diperlukan untuk yang aslinya gitu kan. Yang lain udah tau lah gamelan seperti apa kan. Yang belum tahu kan ini nih kebanyakan yang ini yang Ini ya, bisa. ya karining yang ini sama untuk satu paket karining ya ini celempung tunggal, Cimpung Renteng. celempung renteng, dan ada gong tiup, gong tiup ya. Mana emang ya gong tiup tuh? Kalau di ini di kadang bisa disebut juga ridu-ridu ya. Kayak senapan. Senapan bambu. Gitu, permainan bibir juga dan napas juga sih. Jadi bingung ya. Itu kalau khusus bambu, semuanya bambu. Berapa lama ini? Belajarnya? Kalau ini mah Kan bibir jeding mah. ya, Kan ini beda kan. Ada sebelah ya. ya bahasa juga. Sebentar sih kalau ini mah. Ya, gerakan mulut aja. ya. Terus napas itu aturan napas. Kalau ini berapa lama? Tergantung sih. Sama. Tergantung ya. Ya tergantung. Makanya anak-anak lebih suka main ini ketimbang yang lain. Karena sangat mudah sekali. Sangat mudah, tinggal bentuk tek udah pola tangannya doang. Kalau kendang kan harus punya pola tersendiri dan agak rumit ya yang awam mah gitu. Yang awam baru masuk ke dunia seni tradisi seperti itu. Maka disuguhinnya yang ini. Makanya kebanyakan lebih cepat belajar yang ini ketimbang yang lain-lain. Boleh nggak sih ya diajarin satu? Sok. Boleh. Boleh. Kebetulan ada ketukan buat dasar banget gitu ya. Boleh ya. Kuat nggak teh? Awas kurang. Udah berat. Nah, ada sticknya teh? Ini atau bukan? Iya itu boleh. Nah untuk sticknya kan beda nih, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah untuk yang kecil bisa di tangan kanan teh. Yang ini. Nah ya yang Kanan. besar tangan kiri. Nah Kan kiri. kalau ini mungkin gongnya ya. Ini. Ya kalau di kendang mungkin ini kokol. Nah untuk yang pertama mah paling gini dulu deh. Bisa dimulai dari tangan kiri dulu. Ini. Ya.
2 kali. Sama pinahnya bareng juga. Coba. Bareng lagi. Nah, Gitu ya? ya ini 2 kali bareng. Balik lagi ke sini. Nah, Oh, coba. oke. Nah, Yang bener ya? Bareng atau bareng? bareng. Bareng. Bareng 2 kali. Nah, iya betul. Cuman ininya bareng. Nah, gitu. Tinggal disatuin lagi bolak-balik. Ya, cepat. Bisa. Saya sekali lagi ya. Oke. Ulang. Yuk. Asik. Ya. Nah, gitu. Mudah kan? Cepat ya. Siap, sama-sama. 3 menit juga langsung bisa. Ya, itu kurang lebih cuma itu doang yang bisa ditunjukin. Yang lainnya masih banyak sih sebenarnya, tapi nggak akan cukup banyak sekali. Oh, durasi ya. Next time kita bisa belajar yang lain. Gitu. Ya, jadi segitu aja mungkin dari kita ya. Dari Hanya juga makasih. Ya, sama-sama ya. Tuh, Terima kasih. sering-sering main sini ya. Iya, boleh. Kita belajar sama-sama, oke? Oke. Ini enakan banget. Mau dibawa ke rumah juga. Iya, boleh. Bisa sama sendiri. Jangan minta bantuan, bisa sama sendiri. Berarti deh. Balik pulang balik. Ya. Yaudah deh, makasih ya buat semuanya, buat semuanya juga. Tim juga. Oke deh. Sekian, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.